Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi dalam renungan mingguan Kristen. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kali ini kita belajar tentang satu topik judul dari buku yang sama selama ini kita pelajari, yaitu harapan di dalam perjanjian lama. Ini menjadi sebuah pertanyaan juga. Kalau Yesus itu datang pada perjanjian baru, apakah ada harapan sebelum kedatangan Yesus yang pertama kali itu? Mari kita lihat, ini yang akan kita pelajari pada saat ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam perjanjian lama ada topik-topik yang dibahas dari kisah-kisah di Alkitab. Salah satunya adalah kisah mengenai Ayub. Kita tahu cerita tentang Ayub, mengisahkan bagaimana penderitaan yang dia hadapi, ya, dan ada juga mengenai Abraham juga, dan ada juga dari Raja Daud. Ya, kali ini mari kita lihat ada satu ayat menjadi fokus kita, terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 17 dan 19. Nah, meskipun ini kita mau cari tahu di perjanjian lama, tapi informasi ada diberikan di perjanjian baru mengenai apa yang terjadi di perjanjian lama, ya, mengenai harapan. Baik, Ibrani 11 ayat 17 dan 19 katakan, karena iman Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Masih ingat, dia dimintakan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, Abraham mempercayai yang namanya kebangkitan. Mungkin pada saat ini ada banyak orang tidak tahu apa harapan yang dia harapkan, apa harapan yang dia nantikan. Tapi kita orang Kristen, dimulai dari kisah juga yang dijelaskan di Alkitab, Abraham juga sudah memiliki harapan itu, yaitu harapan akan dibangkitkan. Karena akibat daripada dosa adalah mati, namun harapan dari kematian adalah kebangkitan. Ya, dan kita lihat cerita Abraham sudah menjelaskan adanya sebuah harapan. Lalu apalagi yang perlu kita lihat? Pada saat ini kita perlu ketahui bahwa zaman Yesus pun perlu kita ketahui, pada waktu zaman Yesus saja banyak yang tidak percaya akan kebangkitan. Salah satunya adalah orang Saduki. Ini bisa kita baca dalam Matius 22 ayat 23. Mereka nggak percaya akan kebangkitan itu. Itulah sebabnya Yesus sangkal mereka di dalam Matius 22 ayat 29. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi meskipun ada akibat daripada kematian, tapi kuasa Allah dapat membangkitkan kita. Ya, nah dalam hal ini kita akan mempelajari dalam perjanjian lama, ya, apa yang dikatakan tentang kebangkitan. Yang pertama kita melihat di dalam kisah Ayub, ya. Ayub melihat akan adanya penebusan. Manusia yang seharusnya mati selama-lamanya, tapi ada yang namanya penebusan sehingga dia tidak akan mati selama-lamanya. Dan Ayub sudah melihat itu. Karena kenapa? Dia punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Mari kita lihat. Ayub 19 ayat 26 katakan, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Artinya apa? Dia percaya bahwa dia akan dipulihkan keadaannya kembali. Ya, Ayub dalam hidup penderitaan, ya, bahkan itu pun penderitaannya tidak adil. Ya, tidak adil. Maka dari penderitaannya itu dia hanya mengharapkan, ya udahlah, mati sajalah, aku capek sekali, sakit sekali begini. Tapi perlu kita ketahui bahwa kematian itu bukan akhir segalanya.
Ayub masih memiliki iman kepada Tuhan. Ya, dia mengenal penebus dan dia yakin bahwa dia akan mengalahkan maut. Mari kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-19. Ya, Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Ya, saya akan coba buka. 19 ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya akan bangkit di atas debu. Ya, dan perlu kita ketahui, Ayub juga tahu bahwa meskipun tubuhnya akan memudar setelah kematian, tapi dia akan bangkit secara fisik. Dari mana kita tahu? Ayat 26 katakan, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Jadi akan ada harapan tentang kebangkitan bahkan secara fisik juga. Dan saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, informasi lagi, apalagi yang kita bisa ketahui dari kisah Ayub tentang adanya harapan di dalam perjanjian lama. Dia sangat ingin untuk akhirnya bertemu dengan penebusnya. Dari mana kita tahu juga? Ayat 27 katakan seperti ini. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepada aku. Mataku sendiri akan menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ya, lihat betapa keinginan daripada Ayub ini akan bertemu dengan seorang ataupun oknum yang akan memberikan harapan kepadanya, itu Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Ya, jadi ingat, Ayub menceritakan tentang sebuah harapan di dalam perjanjian lama. Sekarang mari kita lihat harapan lainnya itu ya. Harapan yang selanjutnya adalah bahwa kita akan diselamatkan dari kengerian dalam kubur. Mari kita lihat dalam Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Nah, kalau kita membaca dalam Mazmur 49 ayat 16 ini, ya, orang-orang kaya biasanya akan merasa bodoh amat dan merasa aman karena mereka punya harta dan segalanya, ketenaran, ya. Tetapi apa yang perlu kita ketahui saudara-saudara? Semua orang akan menghadapi yang namanya kubur. Kecuali nanti kita akan lihat ya apa di ujung pelajaran kita ini ya. Apa kecualiannya itu. Nah, mereka bahkan oleh karena sudah memiliki segalanya tidak percaya Tuhan. Ya, tidak percaya Tuhan. Lalu apa yang menjadi masalah lagi? Orang-orang bijak juga tahu bahwa ada kuburan dan takdir mereka adalah itu. Ya, orang bijak. Namun mereka juga tahu bahwa mereka memiliki penebus. Nah, jadi orang kaya boleh dinyatakan sebagai orang yang bodoh ketika mereka tidak memikirkan atau tidak mempedulikan akan kehidupan masa depan mereka, harapan mereka. Tetapi orang yang bijak, dianggap bijak adalah mereka yang memikirkan bahwa mereka akan diselamatkan suatu hari kelak. Dia memikirkan akan masa yang tidak berakhir. Ya, yaitu dibangkitkan, diselamatkan dari kubur. Nah, jadi mulai sekarang jangan sampai harta dunia membuat kita tidak peduli akan keselamatan kita. Tidak peduli akan harapan apa sebenarnya kita harapkan dari dunia ini. Ya, jangan harta di atas segalanya. Nah, tahukah saudara-saudara, ternyata dalam kitab Mazmur juga menjelaskan ya bahwa kita itu sangat diinginkan oleh Tuhan untuk bisa diubahkan kembali. Ya. Tuhan sangat mendukung kita akan dibangkitkan kembali. Mari kita lihat di dalam Mazmur 71 katakan, Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali. Ya, jadi Allah akan menghidupkan kita kembali. Nah, lalu karena kita sudah memiliki harapan untuk dihidupkan kembali, sering sekali orang tetap aja khawatir. Tapi ada cara yang diberikan kepada kita di dalam Mazmur pasal yang 71 agar kita tidak takut terhadap masalah-masalah yang mengelilingi kita. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Allah telah mendukung kita dalam bahkan sebelum kita lahir. Yang kedua, ini kita baca ayat 6 tadi itu ya. Yang kedua, Dia mengajar kita untuk selalu berada dalam benar bahkan sejak kita masa muda.
percaya tidak percaya, sering sekali masalah yang kita hadapi itu mendidik kita. Itu adalah Tuhan mengajari kita. Lalu Mazmur 71 ayat 3 katakan, Tuhan adalah batu karang dan kekuatan kita. Jadi kita harus ingat, jangan pernah takut bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu akan menolong kita. Dia tidak akan membuang kita di masa tua kita. Bahkan dalam kesusahan dan kematian, Tuhan akan memberi kita hidup kembali dan akan membawa kita dari samudera raya. Ya, kalau kita baca itu dalam pasal 71 Mazmur, maka kita akan dapatkan betapa pedulinya Tuhan itu terhadap kita. Harapan tidak kita temukan di dunia ini, tapi hanya pada Yesus, yaitu Tuhan kita sendiri. Ya, nah lalu hidup kekal dan kematian kedua. Prosesnya tadi, ketika kita mati, maka kita mengharapkan sebuah kebangkitan. Ketika Yesus datang yang kedua kali, maka kita akan dibangkitkan. Nah, ini yang selanjutnya ya. Perjanjian lama sebutkan mereka yang sudah mati tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah tidak akan bangkit pula. Orang-orang yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Nah, jadi ada dua kelompok. Ya, ini saya sebut dua ya, tadi 4 ya. Ada dua kelompok. Ya, kelompok yang pertama, karena mereka hidup benar, ya, mereka akan dibangkitkan pada waktu kebangkitan yang pertama, yaitu pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, lalu setelah itu mereka akan dijadikan hidup abadi. Nah, diubahkan juga kehidupan mereka. Lalu kelompok yang kedua, ketika itu Yesus datang yang kedua kali, maka mereka akan mati. Ya, bangkit tapi nanti akan kembali kepada kematian. Nah, lalu setelah kembali kepada kematian, setelah masa 1000 tahun, ini kita pelajari nanti di bacaan kita di dalam kitab Wahyu ya. Ya, kitab Wahyu, bahwa mereka akan menderita kematian kedua di lautan api. Ya, setelah milenium ataupun 1000 tahun. Ya, setelah mereka mengalami kematian kedua, yaitu dalam neraka ataupun lautan api, habis itu mereka tidak akan bangkit dan hilang, seperti dosa juga hilang. Nah, jadi pastikan kita berada pada kelompok yang pertama. Ya, meskipun kita sudah mati, tapi kedatangan Yesus yang kedua kali kita akan bangkit. Ya, kita akan bangkit untuk dihidupkan untuk keabadian. Tapi kalau kita membiarkan hidup kita dengan tidak peduli, ya, maka kita akan mati. Ya, kita akan menghadapi namanya kebangkitan kedua. Nah, perhatikan kebangkitan orang benar dan orang jahat. Ini juga dijelaskan di dalam perjanjian lama ya. Daniel 12 ayat 2 menjelaskan, dan banyak orang dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekalian. Seperti yang tadi, ada dua kelompok. Satu untuk hidup kekal, satu kengerian kekal. Jadi jelas bahwa Alkitab ataupun perjanjian lama memberikan harapan akan kehidupan kita pada masa mendatang. Ya, jadi ada yang akan dibangkitkan, namun banyak juga yang tidak dibangkitkan. Ya, pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa? Karena mereka menginginkan, ya boleh kita katakan menginginkan. Karena kenapa? Tidak peduli akan keselamatan mereka. Ya, jadi mulai sekarang saudara dikasih dalam Tuhan, perjanjian lama menjelaskan adanya pengharapan akan kebangkitan. Perjanjian lama menjelaskan bahwa kita semua akan dihidupkan kembali asalkan kita hidup benar. Ya, hidup benar dan percaya pada Yesus. Karena Yesus adalah jalan satu-satunya agar kita dapat diselamatkan. Ya, mulai dari sekarang tetap percaya kepada Yesus. Kalaupun kita masih banyak ada keraguan tentang Yesus, cari tahu kepada orang-orang yang percaya pada Yesus. Maka kita akan mau untuk diubahkan dan kita akan diselamatkan. Ada satu kutipan terakhir dijelaskan dalam pelajaran kita pada saat ini. Kristus mengklaim semua orang sebagai miliknya yang percaya dalam namanya.
Kuasa yang menghidupkan dari Roh Kristus yang diam dalam tubuh fana mengikat setiap jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang percaya kepada Yesus adalah suci bagi hatinya, karena hidup mereka percaya tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Perintah akan datang dari pemberi kehidupan. Hai orang-orang yang sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorailah, sebab embun Tuhan adalah embun terang, dan bumi akan melahirkan awak kembali. Terdapat dalam Yesaya 26 ayat 19. Ingat, mulai sekarang bahwa harapan itu sudah ada dari dulu setelah adanya jatuhnya manusia ke dalam dosa. Dan keputusan kita adalah tetap mengarah kepada harapan itu. Jangan sampai oleh karena dunia keduniawian kita tidak peduli kepada keselamatan kita. Demikianlah renungan pada saat ini, kiranya Tuhan